Zaman ini berbeda dengan zamannya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Pada zamannya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, saat itu, zaman itu, sesungguhnya orang kafir tidak menjadi fitnah. Karena sesungguhnya orang kafir itu pada zaman ketika empat madhab ini hidup, mereka orang kafir itu berada pada bawah kekuasaan dan kekuatan kaum muslimin. Mereka terhina di wilayah-wilayah mereka karena satu persatu wilayah mereka dirontokkan oleh kaum muslimin, dan tidak ada yang menyangsingkan dan meragukan betapa hebatnya kekuatan Islam dan pasukan Islam ketika mereka sudah menguasai satu wilayah. Persia rontok pada zaman Umar bin Khattab, puncaknya pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Romawi pun satu persatu rontok disebabkan karena kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Fitnah pada zaman Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak banyak bicara tentang orang kafir. Makanya kalau antum perhatikan kitab-kitab mereka, kenapa nggak banyak bicara tentang orang kafir? Karena orang kafir itu nggak perlu ditakutin zaman itu. Konspirasi mereka itu nggak pernah berhasil menghadapi Islam. Makanya antum pernah mendapati sirah bagaimana seorang wanita ketika ditarik jilbabnya di sebuah wilayah yang bernama Amuriyah, kemudian pasukan itu dikirim. Pasukan yang di depan sudah sampai di Amuriyah, pasukan yang di belakang itu masih ada di kota Syam. Saking panjangnya pasukan yang dikirim untuk membela kehormatan satu wanita saja. Maka itulah diantara kehebatan Islam. Makanya kemarin saya sampaikan sampai kita mendapati ada peperangan yang terjadi yang disebut dengan peperangan Datus Salasil. Datus Salasil itu artinya peperangan yang memiliki rantai, di mana pasukan Romawi saat itu mereka merantai satu pasukan dengan pasukan yang lainnya. Kenapa mereka dirantai? Karena takutnya mereka dan gentarnya mereka ketika menghadapi kaum muslimin ketika sudah berjihad. Bahkan mendengar kalimat takbirnya, pasukan Romawi yang sudah terlatih saja lari tunggang langgang, karena mereka menghadapi pasukan yang memburu mati dan mencintai kematian ketika berperang. Makanya pembicaraan Imam Syafi'i, Imam Malik pada zaman itu tidak banyak bicara tentang orang kafir, karena zamannya memang bukan zaman ketika menempatkan orang kafir itu menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Beda dengan zaman kita. Zaman kita ini hari ini didominasi oleh orang-orang kafir, dan kita tidak berada pada satu komando sebagaimana para sahabat pada satu komando. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sampai Muawiyah dan seterusnya. Kalau hari ini kita ini bagaikan kapal besar itu pecah berkeping-keping, kita bagaikan sekoci-sekoci kecil-kecil di mana-mana. Dan kita tidak memiliki satu komando sebagaimana para sahabat dan para zaman salaful ummah itu memiliki satu komando. Kalau antum perhatikan zaman salaful ummah, kalau setiap khalifah sudah berkata, maka tidak ada kewajiban kecuali as-sam'u wa ta'ah, karena setiap khalifah itu menyampaikan apa yang bersumber dari kitabullah dan sunnah. Dan sesungguhnya kewajiban mentaatinya itu mutlak saat itu selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Dan ini berbeda dengan zaman kita. Kita tidak bisa menutup sejarah bahwasanya semenjak tahun 1924 Khalifah Utsmaniyah di bawah Sultan Abdul Hamid yang kedua itu sudah roboh, dan semenjak saat itu kita dipecah-pecah sama orang kafir lalu menjadi wilayah-wilayah kecil, lalu supaya tidak terjadi persatuan dan kesatuan di antara kaum mukminin. Dan akhirnya kita mendapati kita hari ini betul-betul menjadikan orang kafir itu fitnah terbesar dalam kehidupan kita. Antum bisa bayangkan akhi, saya sebutkan satu wilayah saja, satu wilayah kota Syam saja ada 700.000 nyawa yang melayang. Hari ini kita masih menjadi penontonnya. 700.000 nyawa melayang. Itu yang resmi dalam catatan PBB. Kemudian belum lagi di Afgan, belum lagi di Irak, belum lagi di Rohingya. Kita bisa bayangkan kalau Imam Syafi'i hidup pada zaman kita hari ini, pasti kitabnya beliau banyak didominasi bagaimana pembicaraan beliau tentang orang kafir dan bagaimana menghadapi orang kafir yang telah banyak mendolimi kaum muslimin. Nah, disitulah kita harus paham, karena setiap zaman itu memiliki ciri khasnya dan karakteristiknya masing-masing itu berbeda.